Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya semuanya berjalan lancar dan diberkati Allah Ta'ala. Berdoa mulai. Selesai. Halo anak-anak, apa kabar? Setelah beberapa saat kita tidak belajar daring untuk mengerjakan tugas-tugas di Google Classroom kemarin ya, anak-anak. Mari kita bersyukur karena sampai saat ini kita diberi sehat, diberikan kenikmatan untuk bisa belajar daring. Tetap semangat anak-anak sebangsa. Anak-anak, ayo yang belum siap cepat disiapkan, mungkin alat-alat tulisnya yang perlu ditulis, atau mungkin sambil minum, sambil sarapan boleh. Yang penting materinya bisa masuk, santai. Kemudian anak-anak, Ibu buka Google Classroom nih, lihat tugas-tugasmu yang Ibu kasih kemarin. Padahal nanti jam 12 malam kalau tidak salah deadline-nya ya, tapi kok baru belum ada 5. Kalau nggak salah maksimal 5 loh baru yang masuk. Anak-anak nggak usah bertele-tele. Kamu nyanyi, kamu rekam, nggak usah lebih dari 3 menit, kirim ke Google Classroom daripada nanti nilainya kosong. Kemarin banyak. Mungkin kamu nggak tahu kalau orang tuamu pada komplain kenapa nilainya kosong atau tugas-tugas yang lain. Ya karena memang kamu tidak mengirim, jadi ya udah saya tinggal dan saya udah kasih tahu itu. Makanya yuk kita semangat, walaupun masa pandemi kita tetap semangat belajar daring. Kita nanti habis live ini silakan berkarya, berkreasi, kemudian dikirim. Jangan terlalu jauh anak-anak ya. Dicantumkan judul lagunya, kemudian dari daerah mana, atau kalau lagu mancanegara juga dicantumkan. Misalnya kalian membawakan lagu K-pop boleh, sambil menari-nari boleh, asalkan sesuai dengan karakter lagunya. Bu, saya mau dari India, boleh. Kuts kotanya, boleh. Berekspresi sambil menari, Bu. Misalnya lagu dari Jepang. Anata kala kurushimiu baeta sonotoki dan sebagainya. Boleh dari Cina, boleh dari Arab, boleh dari dalam negeri, boleh lagu-lagu daerah. Yang tidak boleh, tidak berkarya. Yang tidak mengirim, saya anggap tidak berkarya. Nggak usah malu, tidak usah takut. Semuanya unik dan menarik. Gitu anak-anak ya. Kemudian, kemarin Ibu masih menjelaskan sampai pengertian, kemudian contoh lagu dari vibrato ya anak-anak ya, vibrasi, ya vibrato. Anak-anak masih ingat? Ibu ingin mengulangi sedikit, bertanya sedikit. Ornamentasi melodis dan ritmis dalam bentuk vokal solo. Apa sih pengertian ornamentasi itu? Ayo, siapa yang ingat? Buka itu. Kalau perlu difoto. Mungkin di buku dari Perpus kurang lengkap, bisa dilengkapi sendiri. Mungkin dengan browsing di internet. Ibu juga gitu, nak. Browsing Ibu untuk melengkapi materi-materi ini. Kemudian buka buku-buku yang lain, seperti yang Ibu rekom kemarin, boleh dari buku lain. Itu lengkap. Kemudian mungkin bisa bertanya pada yang dianggap mengerti. Yuk, ornamen. Masih ingat?
Ya, ornamentasi berasal dari kata ornamen yang artinya adalah hiasan. Ornamentasi lagu artinya memberikan hiasan. Untuk apa sih diberi hiasan? Supaya indah, supaya enak didengar. Yaitu bisa berupa melodis dan ritmis. Karena yang kita berikan ornamen adalah vokal, maka fokusnya nanti pada vokal. Anak-anak, misalnya nanti kamu kirim tugas sambil menari. Nah, yang ibu nilai pertama tetaplah vokalnya, yang lain sebagai penunjang. Jangan kamu jempalian, mana vokalnya, diem saja. Itu namanya menari. Oke ya? Kemarin ada juga yang ngirim tapi kosong, tidak ada musiknya, entah terekam atau tidak. Jadi sebelum dikirim dicek dulu anak-anak ya. Oke, tetap semangat. Untuk pengertiannya, kemudian ini untuk pengingat, melodis ritmis, ya. Jenis-jenis nanti ini kita lewati dulu anak-anak. Ada yang nah ini ornamentasi akor, ornamentasi irama. Ornamentasi akor sudah tahu anak-anak? Yang pintar musik atau yang pernah kursus di musik pasti tahu itu akor dan irama, harmoni. Jadi ornamen itu ada 3 anak-anak. Yang pertama akor. Akor itu apa sih? Masih ingat? Akor adalah, ayo siapa yang ingat? Oke, akor adalah 2 nada atau lebih yang dibunyikan secara bersama-sama. Biasanya ada di mana anak-anak? Piano, keyboard, atau pianika. Akor biasanya dimainkan di tangan kiri. Misalnya do misal cat, encat, encat. Nah itu namanya akor. Kalau irama atau melodinya biasanya di tangan kanan. Nah, antara akor dan irama dibunyikan bersama itu membentuk harmonisasi atau keindahan di dalam musik. Kita lewati dulu ya anak-anak ya. Ornamen yang direncanakan. Ornamen yang direncanakan itu ornamen yang sudah tertulis di dalam partitur lagu. Tahu kan partitur lagu? Apa itu? Apa sih partitur lagu itu? Yaitu, nah, berkas atau itu anak-anak teks. Teks itu isinya tentang judul lagu, kemudian ada notasi, ada lirik, ada pencipta, dan itu namanya partitur lagu. Kemudian penyanyinya harus mengikuti disiplin. Yang kedua, ornamentasi spontan. Yang tidak ada di dalam partitur, tetapi seorang penyanyi bisa melakukan dengan waktu itu atau mendadak untuk memperindah misalnya. Itu banyak dilakukan oleh penyanyi atau vokalis-vokalis spontan. Kamu juga pernah mengalami itu ya, atau sering ya, ornamentasi spontan, keindahan secara spontan. Nah ini, kemarin kita sudah ya Nana ya, saya beri contoh untuk suara distorsi, jenis ornamentasi, ini kurang I ya Nana. Dalam seni vokal yang pertama adalah distorsi, suaranya ngerok. Nah kemarin sudah ya dari Zamrud. Kemudian yang berikutnya, bagi yang sudah buka-buka buku, yang kedua apa? Ada soft distortion, vokal yang lembut dan serak. Vokal dan lembut serak ini biasanya anak-anak dibawakan oleh penyanyi macam Pinkan Mambo itu yang serak-serak. Siapa lagi yang serak? Mungkin Reza Artamevia ya, itu ada serak-seraknya. Nanti anak-anak bisa download sendiri, dilihat di YouTube apa yang sudah saya bicarakan ini. Kalau dibicarakan di sini semua nggak cukup waktunya.
Kemudian ada yang ketiga adalah vibrato atau vibrasi, dilakukan dengan mengatur gelombang vokal lembut yang mendalam. Nanti ada contohnya. Ini ada cara menyanyi mendesah. Jadi mendesah ada soft distortion, itu slow rock anak-anak. Banyak penyanyi kita misalnya Inka Kristi, ada siapa lagi ya? Kamu mungkin lebih tahu daripada Ibu. Ada vibrato tadi, gelombang lembut mendalam, nanti echo, nanti ada beberapa lagi. Nah, anak kita akan memberikan contoh video dengan suara. Disimak baik-baik vokalnya terutama. Menghitung hari, detik demi detik, masaku nanti akan ada. Sentak-sentuk kayak Ibu. Kisah yang panjang, menghitung hari, padamkan saja kobar sarang, jika bukti itu takkan ada. Yang aku minta tulus hatimu, bukan puitis. Pergi saja cintamu pergi, bila saja pada semua, biar semua tahu adanya diriku kini sendiri. Padamkan saja kobar sarangmu, jika bukti itu takkan ada. Yang aku minta tulus hatimu, bukan puitis. Pergi saja cintamu pergi, bilang saja pada semua, biar semua tahu adanya diriku kini sendiri. Oh, pergi saja cintamu pergi, bila saja pada semua, biar semua tahu adanya diriku kini sendiri. Diriku kini sendiri. Oke, anak-anak, jadi seperti itu contohnya lagu yang mendalam atau slow distortion dengan nada-nada yang mungkin agak tinggi, diberikan ornamen vokal, mungkin dipanjangkan, misalnya bilang saja pada semua. Nah,
dicengkok sendiri. Anak-anak untuk memberikan ornamentasi lagu itu tiap orang tidak sama. Terserah atau tergantung dari warna suaranya. Tergantung juga dari kekuatan suara atau ambitus suara. Mungkin ada yang kuat 1 oktav. Biasanya cowok-cowok itu anak-anak ya. Ada yang kuat 2 oktav. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ini kuat 2 oktav. Ada Celine Dion 3 oktav. Some lady. Nah, seperti itu tinggi. Anak-anak bagi yang mempunyai suara mungkin nada-nada rendah, jangan dipaksakan untuk membawakan lagu yang nada-nadanya tinggi. Nanti jadi bingung ibu menilainya. Pilih lagu-lagu banyak kok yang nada-nadanya rendah, seperti jenis jazz. Kalau yang slow rock atau yang seriosa, nah itu nada-nada tinggi seperti Putri Ayu itu. Untuk yang sedang boleh cari yang enak, kemudian menyanyilah dengan hati. Tergantung karakter lagu. Lah kok karakter lagunya sedih, ya jangan senyum, pencilaan, bingung ibu menilainya. Tahu-tahu mungkin nari apa nyanyi. Lah tahu tuh ada kemana anak video nari kayak Korea, tapi enggak ada vokalnya. Jadi ibu bertanya, saya itu menilai menari apa menyanyi ya? Gitu anak-anak ya. Jadi vokal tetap diutamakan, ekspresi ditunjang, kemudian mungkin bisa dengan gerak seperti ibu tadi ya, dengan goyang kepala atau pokoknya sesuai dengan karakter lagunya. Gembira ya gembira enggak apa-apa. Seperti lagu-lagu India gembira boleh. Lagu-lagu pop barat itu biasanya mengarah ke jazz, ada yang slow rock, ada yang pop ya, kebanyakan pop. Lagu-lagu Indonesia Bu, boleh, lagu Jawa boleh, lagu Melayu boleh. Pokoknya yang tidak boleh tidak mengirimkan. Indian boleh nanti ya, sama ibu. Oke anak-anak, kita akan beri contoh lagu yang kedua ya. Tolong diperhatikan betul vokalnya, gimana letak ornamentasinya atau keindahannya. Iya, oke anak-anak, gimana? Terhibur? Kita memang materi kita adalah ornamen lagu, maka yang ibu tampilkan ya lagu-lagu. Seperti itu, kalian nanti bisa download sendiri, melihat boleh lagu manapun, yang penting lagunya baik. Itu tadi, kalau kalian amati, agak sedih ya tadi, jadi dinyanyikan dengan sepenuh hati. Kemudian ini ada satu contoh lagu yang kebetulan dia bisa sebagai musisi anak-anak. Ini dari anak-anak Spansa kelas 8 di sini. Nanti kelas 9 juga ada nah, tapi belum saya download. Jadi ini yang ketiga. Ya, siapa yang sudah kenal ini? Kerancim
Museum Tenggarong Warna yuk di sana rekam kenangan. Kurang tiba dimakan mabuk dibuang sayang keruan kena segala pola bintang bergantung buat terong di ganjaran nyawa cukup banyak makan museum. Sampai di situ saja anak-anak. Karena memang pengirimannya saya batasi sekitar 3 menit. Mungkin kalian sudah ada yang kenal ya, ini dari kelas 8E, bagus sekali. Catherine Natasha Sandi. Ini. Anak-anak, tadi kalian sudah mengamati suaranya enak, tenang, ya seperti itu contohnya, membawakannya dengan tenang, jadi akan menghasilkan ornamentasi vokal yang bagus, yang enak didengar, apalagi kalau bisa mengiringi sendiri seperti ini. Catherine, ada juga anak-anak nanti kelas-kelas lain, cuma ibu belum, masih nunggu ini, baru sekitar 5 itu per kelasnya yang dikirimkan. Jangan malu anak-anak, jangan takut. Sebenarnya kalian punya potensi yang bagus. Ada yang pintar musik, nanti ya di semester 2, nanti kita akan mengulas tentang ensemble musik. Kalau di semester 1 kita masih berbicara tentang vokal. Jadi yang mau nanti mengekspresikan dengan ornamentasi musik, nah siap-siap saja nanti ya di semester depan. Boleh dengan gitar, boleh dengan keyboard, biola. Ada sudah biola, sudah ada rekamannya sama ibu, bagus-bagus. Alat musik tradisional juga boleh anak-anak, modern boleh, silakan diekspresikan. Drum boleh. Ini kebetulan si Catherine sudah mengirimkan duluan, menyanyi lagu Daerah Kaltim yang berjudul apa tadi? Ada yang nggak kenal? Ayo, setiap istirahat ya, kalau kita tatap muka belajar kemarin selalu diputar tuh. Buah Bolo, lagu khas Kalimantan Timur, enak membawakannya. Anak-anak biasanya kalau direkam kan gugup itu, jadi nggak apa-apa latihan direkam, dilihat lagi, kalau sudah enak baru dikirim. Yang dikirim ini setelah saya lihat, tegang semua, kebanyakan narinya tegang, berdiri. Jadi boleh duduk anak-anak yang santai, gimana menghasilkan karya yang bagus. Tidak semua itu bersuara bagus, tapi tinggal ngatur saja. Yang suara bagus, nah itu bonus, gak apa-apa. Ciptaan Tuhan memang berbeda, setiap orang punya kelebihan. Yang punya kelebihan disyukuri dan diekspresikan anak-anak ya. Oke. Dari contoh-contoh tadi anak-anak, kalian pasti mengamati, oh yang mendesah tadi di sini ya, misalnya penyanyi Pinkan Mambo itu banyak mendesah. Kemudian penyanyi seperti Krisdayanti tadi termasuk mendalam, slow agak rock.
atau pop. Nah, Bu, saya mau menyanyi lagu daerah ya boleh. Misalnya Angin Mamiri. Kalau lagu yang dasar Angin Mamiri ku pasang. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi bagi yang punya kelebihan, ayo diolah lagi suaranya biar terjadi ornamentasi yang bagus. Misalnya gini, ini ala ibu ya, tiap orang berbeda. Angin mamiriku pasang, itu cuy tentang anak, tosarua takkan lupa. Batu angin mamiri, angin ngerang dingin-dingin, nang malantas saripuku. Aule nang mangurangi tetenaya parisena. Itu contoh. Kamu bisa memperbaikinya dengan khas kamu. Bu, saya jelek, Bu. Enggak ada yang jelek, nak. Semuanya unik. Untuk ibu semuanya. Di seni enggak ada yang jelek, enggak ada yang salah. Semuanya unik. Begitu. Itu kekayaan budaya kita. Kita harus bersyukur. Oke, anak-anak ya, materinya. Saya kira untuk ornamentasi contohnya ini dulu. Nanti disambung di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan nanti kita bergantian dengan Ibu Rihana. Nanti kalau Ibu Rihana yang menyampaikan, mungkin saya di kelas 8. Kebetulan kan materinya lagu semua ini ya, kalau lagu semua, kalau tentang seni rupa semua seragam. Cuman kalau kelas 7 biasanya seninya kaltim ya, atau kedaerahan. Kelas 8 itu tentang Nusantara. Kelas 9 itu tentang mancanegara. Kalau kalian nanti mengirimkan lagu dari mancanegara ya boleh. Yang penting bagus. Kemudian, nah ini. Distorsi sudah anak-anak ya, distorsi vokal yang buat kasar. Kemudian soft distortion, lembut, serak. Vibrato, gelombang lokal, lembut, mendalam. Itu cara menyanyi mendesah. Kiranya sampai situ anak-anak mungkin ada pertanyaan? Silakan yang mau ditanyakan. Nanti mengirimkannya vokal tunggal anaknya ya. Kalau kelompok kita belum bisa ya, kita masih masa pandemik, mudah-mudahan cepat berlalu, nanti kita bisa kelompok kalau sudah aman. Yang mau tanya boleh dicatat di kolom chat. Atau mau menyanyi, wah. Adakah Pak Sam yang mau tanya? Ayo, bangun. Yuk. Nasita kelas 9A. Oh iya, Nasita cantik. Kelas 9A. Iya, tugas menyanyi ada batas waktu kah? Bagus. Untuk tugas menyanyi, anak-anak batas waktunya sampai minggu depan off ya, minggu depannya berarti Kamis. Nah, Kamis itu saya harap kamu sudah ngumpul semua, karena takutnya saya posting tugas berikutnya. Makanya kalian nyanyi aja santai, di mana ruang tamu kah, di mana boleh, di halaman, cepet direkam, minta tolong direkamkan, kirim, gitu aja, nggak usah bertele-tele. Nasita, saya masih ingatin Nasita membuat komik bagus sekali ini Nasita.
Itu nak ya jawaban Ibu. Yang kedua mungkin ada? Tanpa nama. Bu, jika orang menyanyi itu tidak ada ornamentasi suaranya itu bagaimana, Bu? Oh ya, tanpa nama. Pertanyaannya, bagaimana Bu jika menyanyi tanpa ornamentasi lagu? Terus namanya apa dong? Bukan seni dong, membaca dong. Nah, kalau membaca itu kan ya misalnya kayak warta berita. Ya kalau namanya seni ya pasti ada sesuatu yang indah. Indah itu apa sih, Nak? Yang mengentarkan hati, dan setiap orang itu tidak sama. Kalau namanya lagu pasti ada keindahannya, hanya keindahannya berbeda. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, ada vibrato, ada soft distortion, ada echo, dan sebagainya. Misalnya nge-rap, Bu. Lah nge-rap itu juga ada anunya, anak-anak, ornamennya, misalnya dipercepat ritmenya, menyampaikan pesan. Bagaimana kalau tidak begini? Nah, ada juga yang satu kata itu dinyanyikan beberapa ketukan. Itu terutama sinden Jawa itu. Wah, itu kuat sekali. Misalnya satu suku kata aja anak-anak itu keindahannya bisa diperpanjang itu. Misalnya begini ya. Tadi angin mamiri ku pasang angnya beberapa ketukan. Itu yang dimaksud dengan ornamentasi lagu. Kalau rap, Bu, dipercepat ya, itu ritmenya. Kan tadi tekniknya ada dua, anak-anak. Ada secara melodis dan ada secara ritmis. Ritmis dengan ketukan. Bagaimana musim pandemi ini kita ciptakan apa? Nah, itu juga keindahan yang berbeda. Oke, anak-anak? Dari Dandi Amal. Wah, dari 9A semua ini anak-anak Ibu. Dandi, ya. Kalau itu, Bu, Salam. kalau kita nyanyi tapi kita pitch-nya kurang, gimana, Bu? Oh, kalau menyanyi pitch-nya kurang. Ini cocok untuk Dandi nih kayaknya ya. Nggak pede menyanyi. Anak-anak, kalau pitch-nya kurang, coba kamu di depan cermin latihannya. Sendiri di kamar misalnya, kan kamu biasa nyanyi di kamar mandi, itu bebas. Nah, itu diterapkan. Nanti kamu akan melahirkan atau akan tercipta pitch yang bagus yang kalian bangun sendiri. Misalnya baru mau nyanyi di kelas, wah biasanya dingin ya anak-anak ya, biasanya persiapannya bermenit-menit kalau Ibu mau menilai itu. Padahal nyanyiannya apa? Satu aja paling 2 menit, satu lagu. Tapi kamu kan malu biasanya. Artinya nggak percaya diri. Nah, disinilah seni ada penilaian sikap sosial, yaitu percaya diri. Itu jadi saya bilang berulang-ulang, tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang, tapi yang adalah unik. Nggak apa-apa anak-anak, kamu yang penting mengirim tugas, lagu, santai, direkam yang santai, nanti akan timbul itu pitch yang bagus. Oke, Dandi? Atau untuk yang lain ya? Ya? Nanda Kamal. Iya, Nanda Kamal si kecil. Apakah boleh menyanyikan lagu daerah, tetapi dinyanyikan seperti lagu rock, pop, jazz, dan lain-lain? Oh iya, bagus sekali pertanyaannya dari Nanda Kamal. Apakah boleh Bu menyanyi lagu daerah tetapi dinyanyikan secara seperti rap itu? Boleh. Kan Ibu tadi bilang membuat ornamentasi lagu itu bebas, tetapi kebebasan yang seni, yang indah. Bagaimana kamu bisa mengolah itu menjadi indah? Seperti misalnya buah pelok kuranji papan, dimakan mabuk, dibuang sayang. Kamu bikin rap, buah bolok, dipercepat. Buah bolok, dimakan mabuk, dibuang sayang. Nah, boleh. Terus kamu bikin musik
diseseli dengan musik. Nah, itu bisa. Maka anak-anak ekspresikan. Ekspresikan semaksimal mungkin. Saya yakin kamu semua pinter membuat ornamentasi. Cuman kamu tidak berani atau tidak percaya diri. Disinilah rasa percaya dirinya Ibu nilai di samping dari lagunya. Oke, Nanda, Kamal? Sayang. Ada lagi pertanyaan? Bu, apakah boleh tanpa pakai video, hanya pakai perekam suara saja? Wah, anak-anak, kalau kamu cuma mengirimkan rekam suara, siapa tahu suara orang, Ibu bagaimana menilai? Kan harus ada kelihatan kamu, jadi original kamu sendiri. Suara orang nanti dipakai. Waduh, jangan ya. Ibu nggak bisa menilai itu. Dari Muhammad Kamal. Muhammad Kamal ya, oke. Bagaimana caranya mengetahui kalau vokal suara kita itu enak di nada tinggi atau nada rendah? Nah, iya. Latihannya apa saja untuk membuat vokal kita lebih baik? Oh iya, bagus sekali. Ini pertanyaan yang agak sulit untuk dijawab, tetapi bisa. Anak-anak, bagaimana cara menentukan kita punya suara? Suara saya itu termasuk mana, Bu? Tinggi, rendah, dan saya ini cocoknya nyanyinya di pasnya di lagu apa? Ya kamu berusaha mencoba menyanyi. Seperti kalau di kelas tuh saya lihat kamu nyanyinya teriak-teriak. Ada yang nggak berani berteriak. Nah, seperti itu. Misalnya tadi ada yang kalau saya di kelas 8 kemarin kan Ibu banyak itu yang menilai Garuda Pancasila semua. Satu kelas Garuda semua. Pisang-pisang semua, amper-amper pisang semua. Yang sudah dikirimkan ini kok banyak lagu buah bolok, kok buah bolok semua, nggak ada buah yang lain, Ibu tuh mikir gitu. Rupanya itu lagu favorit kalian, itu artinya kalian belum percaya diri, padahal kalian mampu. Caranya gimana anak-anak? Begini, kamu coba beberapa lagu dengan santai, mungkin di depan TV atau sambil nonton. Ternyata saya nggak sampai ya lagu tinggi, angin memiriku pasang. Lah itu termasuk tinggi. Nah, jangan menyanyi itu kalau mau dapat hasil yang bagus. Carilah nada-nada yang rendah, misalnya lagu apa Nana ya yang rendah, lagunya nada-nada satu nusa, satu bangsa itu ya, itu tergolong nada-nada yang agak rendah. Gimana suaramu bisa pas? Dari cowok biasanya banyak lagu yang bass. Kalau cewek pada umumnya lagu-lagunya tinggi, tetapi tidak semuanya seperti itu. Yang malu nanti dilatih, jangan ngambil lagu yang sulit. Bu, saya maunya lagu ini Bu, lagu tinggi, tapi suara saya nggak nyampe, ya jangan dipaksa, nanti tidak maksimal hasilnya. Banyak itu anak-anak saya buka itu pada ngirimkan. Caranya seperti itu ya, salah satunya. Mungkin kalian punya cara lain lagi, nanti direkam kemudian didengarkan sendiri. Oh, ternyata lagu saya itu gini ya, cempreng misalnya. Oh, ternyata lagu saya bagus loh. Dengan santai dinyanyikan. Kalau untuk lagu-lagu yang tinggi itu memang perlu pendalaman untuk mendalami sebuah lagu, menghayati sebuah lagu biar hasilnya maksimal. Oke anak-anak ya, gimana? Berani? Coba nanti saya tunggu di Google Classroom ya. Ada lagi? Kelas lain mungkin? Tapi tanpa namanya. Bu, kalau kita nggak bisa main alat musik, terus ambil nadanya saja di YouTube, boleh nggak Bu? Oh, tidak.
diiringi dengan tidak bisa memainkan musik. Ibu kan belum mewajibkan dengan alat musik. Nah, kamu bisa mengambil di YouTube atau mengambil yang sudah ada, rekaman yang sudah ada boleh. Kemudian kamu menyanyi, boleh. Silakan. Yang penting yang saya nilai yang utama adalah vokal. Tapi nanti kalau semester genap yang dinilai yang utama adalah instrumen atau permainan alat musiknya, ensemble-nya. Boleh, silakan. Tapi jangan pencilaan ya, ibu nggak ngerti vokalnya apa itu. Ngomong nggak jelas. Yang jelas, kamu kan sudah dikasih tahu nak ya di kelas 7 dulu, apa yang perlu dinilai, yang perhatikan adalah satu artikulasi ucapan yang jelas. A, I, U, E, O-nya itu yang jelas. Nyanyi mingkem bingung ibu. Kemudian vibrasi pemenggalan. Kemudian intonasi. Ya. Nada tinggi rendahnya yang tepat. Itu. Oke, masih ingat anak-anak yang pinter? Anak-anak Supansa pasti masih ingat. Semangat. Ada lagi? Habis? Apa harus diiringi musik? Nah, pertanyaannya sama ya dengan tadi. Apa harus diiringi alat musik, Bu? Anak-anak, boleh tidak diiringi, tetapi untuk supaya kelihatan lebih indah ornamennya, ya sebaiknya diiringi dengan musik. Jadi enak. Pas titiknya di sini, spasinya di sini, kelihatan dari penghayatannya. Lagu gembira atau lagu sedih, kamu senyum-senyum. Ibu jadi karpe opo toh gitu. Seperti itu anak-anak. Habis. Oke anak-anak ya. Jadi untuk ornamentasi lagu ini ibu tunggu, tidak usah takut, secepat-cepatnya supaya tidak tertumpuk untuk tugas yang lain. Selamat berkarya anak-anak, ekspresi anak-anak Supansa. Untuk kurang lebihnya ibu minta maaf, semoga apa yang ibu sampaikan membawa manfaat. Kemudian ibu sampai di sini dulu, tetap berada di rumah, belajar di rumah, jangan keluar kalau tidak sangat penting. Dan kalau keluar rumah, pakai masker, cuci tangan, berjarak, jangan datang ke kerumunan. Selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.